Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian kenapa kita harus berpuasa, yaitu pada bulan Ramadan? Kenapa kita sudah diberikan oleh Allah nikmat bisa makan, bisa minum, tapi kenapa ada satu bulan di mana di dalam satu bulan itu kita nggak boleh makan, nggak boleh minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari selama sebulan. Kenapa kita harus berlapar-lapar dan berhaus-haus pada bulan itu, yaitu pada bulan Ramadan? Tahu nggak kalian kenapa? Pada video kali ini, Mr. Ari akan terangkan kepada kalian alasannya dan penjelasannya. Baik, yang pertama, kita sebagai muslim terikat oleh kewajiban. Jadi seorang muslim itu terikat untuk melaksanakan kewajiban di dalam hidupnya. Ketika seorang muslim sudah mencapai usia balik, usia dia harus melaksanakan atau menjalankan kewajiban, sehingga muslim itu disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu artinya dia sudah waktunya menjalankan kewajiban agama, gitu. Artinya sudah balik dia menjadi mukallaf. Ketika seorang muslim sudah menjadi mukallaf, dia terikat untuk menjalankan, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad yang tercantum dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Nah, di antara kewajiban-kewajiban itu adalah kewajiban untuk melaksanakan puasa atau saum atau istilahnya siam. Puasa, saum atau saum atau siam, boleh nyebut yang mana aja. Kewajiban puasa ini dilaksanakan dengan menahan diri kita dari makan. Artinya kita tidak makan dari terbit fajar sebelum subuh sampai terbenam matahari. Cukup lama, sepanjang waktu itu kita pasti akan sangat lapar dan pasti akan sangat haus selama 1 bulan. Bulannya bulan apa? Bulan Ramadan atau bulan Ramadan, yang secara bahasa artinya bulan Ramadan itu bulan yang membakar. Ya mungkin pengertiannya membakar dosa-dosa, membakar keinginan-keinginan yang tidak baik. Nah, karena selama berpuasa pasti kita lemes banget, ya, nggak bisa banyak melakukan banyak aktivitas yang terlalu banyak gerak dan lain sebagainya, kan lemes banget. Nah, kita terikat oleh kewajiban itu untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Nah, kewajiban melaksanakan puasa ini ditetapkan oleh Allah, dicantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalian beriman gak? Kalau kalian beriman berarti seruan Allah ini adalah untuk kalian. Mister beriman, maka ini juga seruan adalah untuk Mister. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk melakukan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana kewajiban ini juga sudah ditetapkan, sudah disyariatkan, sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian mudah-mudahan dengan berpuasa akan bertakwa, akan takut sama Allah, akan menjadi taat kepada Allah, akan melaksanakan perintah Allah, akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu namanya bertakwa. Tujuannya adalah itu. Jadi selama 1 bulan kita
diwajibkan untuk berpuasa, harapannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa gitu. Jadi ini bulan yang mensucikan diri kita dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Kita switch, kita tambah, kita latih dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang baik, sehingga setelah bulan Ramadan harapannya nanti kita akan menjadi lebih baik. Dan itu berulang setiap tahun ya. Jadi seorang muslim itu insya Allah akan bisa terus memperbaiki dirinya, karena memang ada yang disebut dengan bulan Ramadan, bulan untuk mensucikan dirinya dengan cara berpuasa dan dengan amalan ibadah yang lain pastinya. Nah, itu yang pertama tadi soal landasan hukum atau kenapa atau apa syariatnya, ayat Qur'annya yang mana yang menetapkan bahwa kita itu diwajibkan berpuasa. Kemudian apa hukum puasa? Yang kedua, apa hukumnya? Kalau kita meninggalkan puasa, apakah kita berdosa? Ya, hukum berpuasa adalah wajib. Wajibnya bukan wajib perwakilan, tapi wajibnya wajib individual. Setiap muslim wajib untuk melaksanakan puasa atau saum atau siam. Bagaimana kalau kita tinggalkan? Kalau tinggalkan, maka dosa gitu. Apalagi saat kita lagi berpuasa, kita sengaja membatalkan diri, membatalkan puasa kita, maka itu dosa. Hukum puasa itu wajib, sehingga semua orang wajib puasa. Kalau kita karena sesuatu hal kemudian kita sehingga tidak bisa berpuasa, maka harus kita ganti pada hari lain puasa itu yang kita tinggalkan sebanyak hari-harinya. Nah, itu dia hukum puasa. Jadi hukum puasa udah tahu ya, hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga adalah saat kita berpuasa, apa aja sih yang membuat puasa kita jadi batal? Ya ini umum ya diketahui, makan batal, minum batal, muntah dengan sengaja batal. Sikat gigi boleh nggak? Sikat gigi nggak membatalkan puasa, tapi lebih baik ditinggalkan ya, makruh. Jadi lebih baik sikat gigi ditinggalkan. Kemudian keutamaannya apa sih kalau kita berpuasa sebetulnya? Sampai nggak boleh membatalkan puasa, harus tetap dijalankan. Kalau terpaksa kita nggak puasa, kita harus ganti. Emang apa sih keutamaannya? Keutamaannya sebetulnya adalah balik kepada diri kita juga. Allah betul-betul menginginkan kita hambanya nanti masuk surga. Sehingga orang-orang yang menjalankan puasa imanan wahtisaban, karena dia memang beriman dan mengharapkan pahala, mengharapkan keridhaan Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, puasa dengan niat yang ikhlas kayak gitu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, nanti dosanya yang sudah lalu itu diampuni. Jadi sekali lagi, keutamaan puasa itu adalah purifikasi, pembersihan diri kita dari dosa. Jadi jalan ke surga juga itu dengan menjalankan kewajiban puasa, jalan ke surga. Sehingga sebetulnya seakan-akan Allah itu sudah merancang seorang muslim itu udah pasti kayaknya akan masuk surga. Kenapa? Ya setiap tahun dibersihkan dengan banyak amalan-amalan. Kita puasa Ramadan misalnya, dosa diampuni. Puasa Arafah, dosa diampuni setahun yang lalu, setahun yang akan datang, dan seterusnya. Banyak amal ibadah lain yang keutamanya adalah menghapus dosa. Amal-amal ibadah yang sunnah misalnya ataupun yang wajib dari yang ditetapkan oleh Allah, itu memang seakan-akan emang tujuannya itu ingin supaya orang Islam semuanya masuk surga gitu ya. Jadi sekali lagi, jadi keutamaannya apa nih? Yang nomor satu dari puasa Ramadan adalah insya Allah akan diampunkan dosa-dosanya. Belum lagi kalau kita menjalankan amalan-amalan selama Ramadan yang lain. Ada iktikaf,
Iktikaf itu artinya kita berdiam diri di masjid. Ya, berapa lama? Ya sebetulnya kalau yang kita baca dari hadis-hadis Rasulullah pada bulan Ramadan, Rasulullah iktikaf pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, berarti itu tanggal berapa? Tanggal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Ramadan. Ya tergantung jumlah bulannya ya. Itu 10 malam terakhir Rasulullah di masjid terus. Itu namanya iktikaf. Apa yang dilakukan saat iktikaf? Baca Quran, berzikir, boleh pada konteks kekinian membaca buku agama, memperdalam ilmu, dan lain sebagainya. Ya kalau capek, lelah, bisa tidur. Pokoknya semuanya aktivitas dilaksanakan di masjid, itu iktikaf. Namun di luar konteks bulan Ramadan, iktikaf itu sebetulnya menurut para ulama juga bisa kita laksanakan enggak mesti 10 hari atau semalaman penuh. Kita berdiam diri beberapa saat saja di masjid, umpamanya 2 jam atau mungkin 10 menit. Kita niat untuk beriktikaf, maka duduknya kita, berdiamnya kita di masjid itu sudah dinilai sebagai iktikaf. Itu pahala juga, tambahan pahala lagi iktikaf. Selama Ramadan selain iktikaf kita bisa banyak-banyak bersedekah. Amalan sedekah kita dilipat gandakan pahalanya selama bulan Ramadan. Kita juga bisa memberi makan orang-orang yang berpuasa. Apa pahalanya memberi makan orang yang berpuasa? Allah akan balas kita dengan pahala seperti pahala puasanya orang yang kita beri makan untuk berbuka puasa itu. Gitu. Jadi biasanya kalau sekarang di pinggir jalan orang istilahnya kasih makanan untuk takjil, untuk mensegerakan diri berbuka puasa. Pinggir jalan ngasih makanan, ngasih minuman gitu kan, karena macet nggak sempat kemana-mana. Nah, kita kasih makanan untuk takjil, itu juga bagian dari ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Pahalanya besar. Nah, iktikaf, memberi makan, memberi minum untuk berbuka, bersedekah, dan banyak lagi, itu merupakan bagian dari keutamaan, ya, keutamaan selama bulan Ramadan di saat kita sedang melaksanakan puasa. Nah, kemudian siapa aja orang yang boleh nggak berpuasa? Pertama, kata Allah dalam Al-Quran, maridun, orang yang sakit. Orang yang sakit boleh nggak puasa. Tentunya sakitnya adalah sakit yang memberatkan dia untuk berpuasa, atau sakit yang apabila dia melaksanakan puasa sakitnya akan bertambah parah. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya semacam sakit yang ringan, ya cuma tergores dikit, sakit, itu bukan definisi yang bisa membolehkan nggak puasa, ya. Kemudian au ala safarin, atau kita sedang dalam perjalanan yang berat, ya, yang berat membuat kita jadi berat untuk melaksanakan puasa, maka kita boleh nggak puasa au ala safarin. Nah, maka orang yang sakit atau dalam safar, dia harus mengganti puasanya. Kalau dia sakit 3 hari, nggak puasa 3 hari, maka di luar bulan Ramadan, bukan di dalam bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan, dia harus menggantikan puasanya selama 3 hari itu yang dia tinggalkan. Atau wa alal ladzina yutikunahu. Nah, ada lagi nih, dan ada lagi orang yang sulit, berat untuk melaksanakan puasa. Yaitu siapa? Yaitu orang yang sudah sepuh secara fisik, ya, udah tua, nggak kuat melaksanakan puasa, maka boleh nggak berpuasa. Tapi bagaimana kalau dia udah nggak kuat puasa, sementara dia harus ganti juga kan nanti di hari lain belum tentu kuat. Maka bagi yang seperti itu, wa alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah. Ya, arti fidyah itu artinya memberi makan orang miskin makanan untuk 1 hari. Gitu. Misalnya saya nih bayar fidyah
nggak puasanya 1 hari. Nah, 1 hari itu saya biasa makan berapa tuh? Pakai nasi, pakai ayam, ya, pakai sama minumnya. Nah itu satu paket tuh makan kira-kira misalnya 20.000. Nah sehari makan biasanya saya nih berapa hari? Kalau saya biasanya makan 3 kali, berarti 20.000 kali 3, berarti 60.000 berarti. Nah fidyah itu berarti bagi orang tersebut, yaitu saya, harus mengganti puasa 60.000 setiap hari gitu. Kalau saya nggak puasanya 2 hari, maka bayarnya 120.000 fidyah, memberi makan orang miskin. Bagaimana kalau makannya saya tuh sehari bukan 20.000 tapi 100.000, berarti 300.000 biasa makan setiap hari, maka fidyahnya juga 300.000 gitu setiap hari untuk satu orang miskin. Nah jadi fidyah itu relatif bagi setiap orang, karena setiap orang nilai jumlah harga makanan yang dia makan, yang dia konsumsi setiap hari itu berbeda-beda. Nah bagaimana dengan ibu-ibu yang hamil atau menyusui? Nah ini sebetulnya ada berbagai macam pandangan juga, yang mengkiaskan dengan yang sakit. Ada ulama yang mengkiaskan yang ibu hamil atau menyusui sama dengan orang sakit. Kalau sama dengan orang sakit berarti dia harus ganti puasanya gitu selama dia nggak berpuasa karena hamil atau menyusui. Tapi ada juga yang mengkiaskan dia sakit juga, wa alal ladzina yutiqunahu juga, dia nggak sanggup juga, maka dia harus ganti juga, dia berfidyah juga. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa cukup orang yang hamil atau menyusui wanita itu membayar fidyah aja, karena dikiaskan dia sebagai orang yang kesulitan, dia bukan orang sakit. Maka kalau dikiaskannya begitu, dia hanya membayar fidyah, tidak mengganti puasanya. Nah umumnya ya kalau di dalam mazhab Syafi'i puasanya diganti juga, kemudian dianjurkan bayar fidyah juga. Tapi kalau misalnya ada pendapat yang berbeda, ya sekali lagi dasarnya adalah seperti yang tadi Mister sampaikan, dikiaskan. Ada yang ulama yang mengkiaskan wanita hamil itu seperti orang sakit, ada yang mengkiaskan atau menganalogikan dengan orang yang kesulitan. Itu dasarnya. Baik, itulah kira-kira hal-hal penting yang kalian perlu ketahui tentang puasa Ramadan dan tentang bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian menjadi lebih paham bagaimana seharusnya kalian mengisi hari-hari selama kalian berpuasa Ramadan. Dan kalian juga setelah ini sudah tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib, harus dilaksanakan, jangan kalian tinggalkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.